Ya, selamat siang Pak Kevin Pratama. Jadi kami dari kelompok E6 akan mempresentasikan hasil tugas SA2 mengenai Design Thinking Brand Wuling. Jadi anggota pertama yaitu saya dari Noval Sani. Dan saya Abdul Hilmika. Saya Nanda Rahmasari. Saya Nurul Afifah. Saya Risma Bella Ayu Aida Putri. Oke, jadi langsung slide pertama, next. Company Profile, nama perusahaan PT Berkat Langgeng Sukses. Pemilik perusahaan Lizo Wuling Motor, berdiri sejak tahun 2018, bidang usahanya otomotif dan industrinya otomotif. Sejarah Wuling, tahun 2015 Wuling dibentuk oleh perusahaan SAIC dan GM dan beserta Guangxi. Wuling masuk ke Indonesia dengan melakukan investasi sebesar 10 triliun rupiah. Pada tahun 2017, Wuling memulai produksi dan meluncurkan produk pertamanya. Di tahun 2018, Wuling meluncurkan 2 produk sekaligus, yaitu Cortez 28 dan Cortez 15. Pada tahun 2019, Wuling juga melakukan peluncuran produk baru, yaitu Almas, dan meningkatkan kecanggihan produknya berupa teknologi voice command berbahasa Indonesia. Selain itu, Wuling juga mendapatkan penghargaan sebagai Car of the Year untuk semua produknya. Jadi untuk yang empati sendiri, kita melakukan wawancara kepada beberapa teman kami dan juga pengguna otomotif. Dan kita menemukan 8 empati, seperti keraguan konsumen terhadap produk Cina, yaitu produk Wuling itu sendiri. Terus dalam pelayanannya juga mereka ragu-ragu apakah layanan purna jual dari Wuling ini sudah bagus atau enggak, terkait ketersediaan suku cadang, terus juga layanan bengkelnya. Terus mobil canggih ini juga mereka itu pengen desain mobil yang bagus, mewah, tapi juga harganya terjangkau. Dan juga ada mobil manual, jadi karena di kota Surabaya ini macet, mereka pengen mobil yang capek gitu menggunakan mobil kopling, dan mereka ini adalah empati dari wawancara yang telah kita lakukan. Next. Dan permasalahan industri, jadi di sini kita menemukan data bahwa dari tahun 2019 dan 2020 untuk yang 2019 itu yang berwarna biru, jadi peningkatannya ada terus dibandingkan tahun 2020, dikarenakan dampak dari pandemi corona ini mulai dari Maret sampai bulan Juni mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi bisa dibilang permasalahan industri otomotif cukup menurun sekali secara signifikan. Next. Kemudian berikutnya adalah kondisi industri. Di kondisi industri kita ini menemukan 10 hal yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada secara nasional dan secara internasional. Untuk nasional sendiri terdapat yang pertama terjadi penurunan penjualan mobil yang baru. Kemudian berikutnya pemerintah Jakarta, terutama khususnya di Indonesia, di Jakarta ini mengenakan sistem ganjil genap sehingga sangat mempengaruhi penjualan mobil. Kemudian berikutnya adalah perubahan harga BBM yang mempengaruhi penjualan mobil. Kemudian berikutnya persaingan yang penuh gimmick akan semakin menarik di mata pelanggan. Contohnya itu pada dulu kita pernah lihat namanya mobil dengan nama Kijang, Kuda, dan Panther. Kemudian negeri asal merek itu merupakan bagian dari citra yang dipandang masyarakat. Kemudian secara internasional ada mulai akhir-akhir ini banyak sekali mobil-mobil yang produsen mobil yang berlomba-lomba untuk menuju mobil listrik. Kemudian pameran otomotif itu sangat mempengaruhi penjualan mobil dan juga sangat mempengaruhi perlombaan inovasi terhadap antar sesama merek mobil. Kemudian yang terakhir adalah peran teknologi sangat mempengaruhi inovasi dari setiap masing-masing merek mobil. Kemudian lanjut ke empathy map. Jadi empathy map ini kita cuma diarahkan dari 8 empati yang kita temukan, kita bagi mana yang termasuk says, thinks, feel, sama does. Jadi untuk yang says itu lebih ke apa yang dikatakan oleh customer,
Dan untuk yang things itu apa yang dipikirkan oleh customer, dan feels itu apa saja ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan, dan yang terakhir does itu apa yang dilakukan oleh pelanggan. Next. Define. Jadi setelah kita menemukan define-nya, yaitu berupa yang pertama, Wuling saat ini harus mempersiapkan untuk kenakan pemerintah dalam menanggapi penerapan pajak 0%. Terus diperlukan mobil bertransmisi manual untuk bisa menemukan gaya berkendara kita dan bisa mengatur bagaimana konsumsi BBM sendiri. Terus perlu adanya pemain baru untuk bisa merusak dan mendobrak monopoli yang terbangun dalam persaingan mobil murah di Indonesia. Selanjutnya perlu pembuktian terhadap produk Wuling untuk akhirnya bisa dapat dipercaya masyarakat terhadap kualitas dan layanan yang diberikan. Terus selanjutnya, kendaraan-kendaraan komersial di Indonesia memiliki persaingan yang sangat erat. Produk mobil komersial lebih berfokus di bagaimana kapasitas yang bisa diangkut serta bagaimana ketahanan dan juga bagaimana kemudahan perawatan kendaraan mobil komersial. Konsumen ingin memiliki brand mobil yang memiliki layanan after sales atau layanan purna jual yang baik. Selanjutnya, orang Indonesia lebih membutuhkan mobil yang bisa mengangkut orang banyak dan bisa memaksimalkan kapasitas ruang dalam kabin dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir, perlu adanya brand mobil baru yang menawarkan produk yang memiliki tampilan mewah dan canggih, namun tidak ingin terlihat seperti produk yang murahan, mulai dari produk mobilnya maupun branding dari mobilnya tersebut. Next. Cara menentukan permasalahan utama sendiri. Setelah kami mengumpulkan informasi dari empati, kami menganalisis dan menentukan permasalahan utama dari brand Wuling sendiri, yaitu keraguan konsumen terhadap produk-produk Cina, di mana biasanya produk Cina itu tidak memikirkan jangka panjang, hanya jangka pendek, yang dapat membuat konsumen tersebut ragu akan pelayanan yang diberikan oleh brand Wuling setelah purna jual Wuling tersebut, seperti kurangnya ketersediaan suku cadang dan juga pelayanan servis yang ada. Kemudian untuk ideasinya sendiri, kami menggunakan tabel Canvas dan menemukan ada 18 ideasi yang semuanya meliputi antara lain dari desain dan kapasitas, transmisi dan hemat BBM, kompetitor sejenis, after sales, teknologi pada fitur, kualitas produk dan layanan, perawatan dan juga finance. Next. Dari ke-18 ideasi tersebut, kami memilih satu ide yang menurut kami paling bagus dan masuk akal, yaitu dengan menggunakan strategi modify, maximize, or minify pada kualitas produk dan layanan, yaitu memodifikasi konsep dealer Wuling dengan adanya tempat atau kafe yang bisa mewadahi komunitas untuk dapat rutin nongkrong. Adapun fungsi dari ide ini adalah bagaimana upaya Wuling supaya dapat mematahkan stigma negatif merek Cina yang melekat pada brand Wuling itu sendiri dengan cara, yaitu yang pertama, pengaruh komunitas terhadap brand Wuling cukup besar, yaitu mampu meyakinkan lingkungannya bahwa brand Wuling itu bagus dan handal, sehingga secara otomatis mampu merubah persepsi masyarakat. Yang kedua, adanya komunitas, yaitu dengan saling membantu menjawab pertanyaan antar anggota dan calon anggota yang masih ragu mengenai produk Wuling. Kemudian yang ketiga, komunitas dapat berperan dalam promosi yang efektif, yaitu dari mulut ke mulut, di mana bisa menaikkan penjualan Wuling dan merubah stigma masyarakat terhadap produk Cina itu sendiri. Dan yang terakhir, secara tidak langsung, karena rutin nongkrong, otomatis tingkat kunjungan dealer pun akan meningkat dan ujung-ujungnya dapat meningkatkan penjualan dari brand Wuling itu sendiri. Next. Berikutnya adalah prototype. Jadi dari hasil yang kita temukan, kita merancang untuk merubah konsep launch milik Wuling menjadi dengan konsep warteg, yang dimana warteg ini memiliki keunggulan yang pertama, masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan warteg ini, terutama untuk masyarakat yang di Jawa Barat pasti sudah sangat mengenal dengan namanya warteg. Kemudian berikutnya adalah dengan konsep warteg ini sangat memudahkan atau memungkinkan untuk para komunitas yang pengguna Wuling yang bisa diajak untuk meramaikan launch Wuling, sehingga launch pun atau dealer pun akan semakin hidup dengan adanya komunitas tersebut.
Dari yang pertama hasil survei yang kami lakukan dengan cara menyebarluaskan kuesioner yang menggunakan Google Form, di mana hasil dari survei tersebut bahwa desain yang kami berikan banyak yang setuju untuk mengubah launch dari Wuling sendiri. Next. Hasil wawancara pengguna Wuling. Jadi kami di sini mewawancarai salah satu pengguna Wuling yang bernama Fajar. Alasan memilih Wuling, beliau karena harga yang diberikan oleh Wuling cukup terjangkau dan fitur-fitur pada mobil Wuling merupakan fitur dengan teknologi yang canggih, setara dengan fitur-fitur mobil mewah di atas pasarannya. Terus pendapat tentang ide warteg Wuling yaitu setuju dengan ide warteg karena warteg merupakan sebuah tempat yang netral tanpa ada unsur perbedaan kalangan atas maupun menengah, sehingga para anggota komunitas dapat menjalin hubungan yang baik. Secara tidak langsung Wuling memiliki citra yang baik di semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan menengah hingga kalangan ke atas. Kemudian yang terakhir adalah wawancara dengan non-pengguna Wuling atau bisa dikatakan pengguna mobil pada umumnya. Menurut mereka, pendapat mengenai Wuling yaitu mereka sedikit meragukan karena Wuling ini kan sebagaimana merek berasal dari Cina atau Tiongkok, jadi kualitasnya masih dianggap kurang baik. Namun setelah dilihat lagi, terutama ketika produk Almas yaitu salah satu produk paling terakhir yang Wuling munculkan, itu mereka sempat tertarik karena harganya yang bersahabat dan juga desain produknya yang menarik. Kemudian kami juga mendapat tanggapan mengenai konsep warteg menurut mereka, yaitu mereka sangat tertarik karena launch di dealer ini cenderung pada umumnya itu cenderung monoton sehingga membuat membosankan. Apalagi launch ini kan tempat di mana orang itu menghabiskan waktu lama untuk menunggu sembari mobilnya diperbaiki. Sedangkan konsep warteg ini bisa menjadi suasana baru bagi pengguna maupun komunitas mobil Wuling. Sehingga bisa ditambahkan, sehingga juga bisa menambah spot foto-foto atau makanan khas Indonesia sehingga ikut meramaikan dari warteg ini, launch Wuling ini. Itu saja mungkin dari kami. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video berikutnya.